Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam seri Data Science pada tahap Data Preparation. Ini adalah video kelima dari Data Preparation. Penyelesaian sebuah missing value pada dataset merupakan tahap penting sebelum ke tahap modeling. Hampir semua algoritma bisa diimplementasikan jika tidak ada missing value, sehingga ini perlu diselesaikan. Pada video ini, kita akan coba mengatasi missing value atau nilai yang hilang pada dataset kita menggunakan multiple imputation dengan pendekatan KNN atau K-nearest neighbors. Nah, ada tiga bahasan dalam video ini. Yang pertama adalah konsep dari algoritma sendiri, yaitu KNN, kemudian studi kasus missing value, kemudian yang terakhir adalah penyelesaian menggunakan Excel dengan step by step supaya teman-teman lebih paham lagi. Ilustrasi tentang metode KNN sebenarnya sudah saya bahas di video sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum melihat, ketika saya menggunakan KNN untuk klasifikasi, bisa klik link yang ada di atas. Nah, pada bahasan video ini kita akan menggunakan KNN untuk mengisi nilai yang hilang atau missing value pada data preparation. Nah, apakah sama Bu konsepnya? Konsepnya pastinya sama, teman-teman. Nah, kita bahas sedikit ya untuk mengingat bagaimana sih sebenarnya garis besar cara kerja dari metode KNN itu sendiri. Nah, algoritma KNN itu memakai konsep ketetanggaan. Jadi, dalam melakukan klasifikasi, kita akan menentukan nilai K atau ketetanggaan yang dipertimbangkan. Contoh misalnya, jumlah tetangga terdekat atau nilai K-nya adalah 2 misalnya. Nah, ketika ada data uji yang baru gitu ya, kita akan menghitung semua jarak data yang baru terhadap data-data yang lain. Nanti kita akan cari dua gitu ya, karena K-nya sama dengan dua tetangga terdekat kita gitu ya. Contoh, tetangga terdekat kita, misalnya yang satu itu diklasifikasikan menjadi kelas A, yang dua juga kelas A. Berarti karena voting mayoritas, berarti data yang baru itu menjadi kelas A. Nah, kalau misalnya K-nya sama dengan 3, kita hitung X data yang baru itu ke semua tetangga-tetangganya atau data point yang lain, kemudian cari 3 yang paling dekat. Contoh misalnya data X, data yang uji itu lebih dekat ke dua kelas yang A, satu yang kelas B. Berarti mayoritas voting dia adalah kelas A gitu ya, karena lebih banyak dekat ke kelas A, berarti dia diklasifikasikan sebagai kelas A, teman-teman. Nah, di missing value ini itu sama persis konsepnya, tetapi karena di missing value itu penghitungan jaraknya ada yang none atau data yang hilang, maka akan masuk sebuah konsep rumus non-Euclidean gitu ya. Jadi di situ dia akan mempertimbangkan porsi atau rasio dari data yang hilang. Nah, ilustrasi lebih detail di sini gitu ya. Ketika X di sini adalah rumah warna abu-abu gitu ya. Ini ilustrasinya kita sudah hitung rumah abu-abu ke semua rumah yang ada di sini. Kita akan menentukan rumah warna abu-abu itu masuk di kewilayahan Kota Malang apa Kabupaten Malang. Nah, ketika jarak rumah abu-abu itu dihitung dari semua rumah yang ada di Kota Malang dan di Kabupaten Malang gitu ya. Contoh misalnya K-nya itu sama dengan 2 gitu ya. Berarti akan dicari dua tetangga yang paling terdekat. Ternyata itu dua-duanya ada di Kota Malang. Berarti X atau data uji ini masuk dalam Kota Malang. Seperti itu klasifikasi Kota Malang. Seperti itu. Nah, ini ilustrasinya. Teman-teman, kita akan membahas tentang ketika KNN diterapkan untuk mengatasi missing value. Nah, di sini imputation menggunakan KNN atau imputasi atau penggantian nilai gitu ya dengan nilai KN dengan algoritma KNN. Nah, kelemahannya KNN ini bisa mengatasi teks data saja, teman-teman. Tetapi alternatifnya dia bisa dikonversi yang bentuknya itu teks gitu ya, kategorikal itu menggunakan one hot encoding contohnya atau label encoder dan yang lain-lain di beberapa library. Misalnya ketika teman-teman pakai Python itu masih bisa dilakukan. Kemudian cara kerjanya secara umum kita sudah tahu bahwa KNN itu melibatkan indikator distance measure atau pengukuran jarak. Nah, di sini nanti dalam imputation dia akan memasukkan rasionya. Nah, ini contoh studi kasus klasifikasi di dataset iris gitu ya, klasifikasi bunga iris. Nah, ini adalah salah satu dataset yang paling banyak dipakai
Jadi menentukan bunga ini gitu ya dengan ukuran sepal length, panjang sepal, lebar sepal gitu ya, panjang petal, kemudian lebar petal itu kira-kira kalau sekian-sekian dia diklasifikasikan menjadi bunga iris setosa, iris versicolor atau virginica gitu ya. Nah, di sini ada beberapa none itu adalah data kosong. Nah, mungkin saat pengukuran datanya tidak tercatat atau ada error seperti itu. Misalnya seperti itu. Nah, kita akan mengatasinya missing value ini menggunakan KNN, teman-teman. Nah, ini adalah non-Euclidean distance gitu ya, teman-teman. KNN yang diterapkan untuk mengatasi missing value. Nah, di sini salah satu dokumentasi library dari Escalent. Nah, teman-teman rumusnya sebenarnya sama dengan Euclidean yang bisa Euclidean yang biasa dipakai untuk KNN. Yang berbeda adalah di sini ada wake-nya. Nah, wake ini kenapa kok digunakan? Kenapa kok sedikit berbeda? Karena ini adalah memasukkan rasio. Karena kan kita mengukur jarak antar objek gitu ya. Nah, di situ akan ada yang none atau nilai yang hilang. Nah, untuk mengatasi itu gitu ya, kalau secara garis besar cara kerjanya kita akan mengabaikan gitu ya nilai jarak yang none itu. Nah, untuk mengetahuinya supaya tetap sama, dia akan memasukkan wake atau rasio. Nah, rasio di sini gitu ya, wake-nya ini adalah total number of coordinate dibagi number of present coordinate atau jumlah koordinat atau variabel yang ada secara keseluruhan dibagi dengan nilai yang ada gitu. Total kemudian nilai yang ada. Contoh misalnya totalnya kita mempertimbangkan tiga koordinat, kemudian ada satu yang none atau nilai yang hilang. Berarti nanti 3/2 seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas menggunakan contoh supaya lebih gampang. Nah, ini sebenarnya di sini juga sudah ada contoh sih di sebelah kiri ini gitu ya. Jadi contoh misalnya di sini ada di data yang pertama katakannya A itu ada dua NaN gitu, NA gitu ya. Yang sebelahnya katakanlah B itu ada satu NA. Nah, seperti itu. Misalnya dari 4 gitu ya, 4 koordinat itu hanya dua yang bisa dihitung jaraknya, yaitu yang 3 dengan 1 kemudian 6 dengan 5. Yang lain kan ada nannya ya, jadi tidak bisa dihitung jaraknya. Nah, kemudian rasionya adalah 4/2. Itu sisanya sama seperti rumus Euclidean pada umumnya, teman-teman. Nah, kita akan coba selesaikan contoh dataset kita yang di awal tadi gitu ya, yang ada none-nya atau nilai yang hilang itu dengan menggunakan Excel supaya nanti kita lebih memahami sebenarnya alur dari penggunaan KNN dalam mengatasi missing value itu seperti apa sih gitu. Oke. Nah, teman-teman ini adalah dataset kita gitu ya. Oke, cara kerjanya adalah seperti ini. Ini adalah dataset kita, teman-teman. Kemudian, step pertama, teman-teman pilih row yang none yang akan diselesaikan. Kita punya tiga nih, di sini, dan di sini, gitu ya. Ada tiga. Nah, dari tiga ini, saya ingin menyelesaikan dari kiri ke kanan, gitu ya. Oke, pertamanya adalah yang ini, nomor 5 ini, gitu ya, di panjang sepal ini. Nah, oke. Tahap kedua adalah pilih nilai lain di row tersebut. Karena yang di row pertama, gitu ya, row pertama ini yang akan kita selesaikan. Jadinya, ini akan saya hilangkan, kemudian saya pilih row ketiga ini. Nah, spesies ini kok nggak masuk, Bu? Ini kan outputnya ya, teman-teman ya. Jadi, tidak diikutkan. Nah, ini tiga ini adalah yang ada di sini. Oke, gitu. Ini akan digunakan untuk menghitung nilai NaN yang ada di panjang sepal nomor 5. Oke, setelah teman-teman seperti ini, nah karena nomor 5 ini yang hilang gitu ya, saya kuningkan gitu ya. Kemudian kita akan menghitung gitu ya nilai masing-masing dari jarak gitu ya dari katakanlah data poin kelima gitu rekor data kelima ke semua data eh, rekor kita gitu ya 5/1 kita akan menghitung Euclidean-nya teman-teman di sini ya jadi 5/1 jarak titik 5/1 5/2 5/3 5/4 5/6 5/7 gitu ya nah ini hasilnya adalah seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah rumus dari ini ya, Euclidean ya. Sama kan ya? Nah, ini saya belum menyampaikan terkait bobotnya ya. Kenapa kok bisa 1,4? Oh, ini sorry. Ini 1,5. Nah, nanti akan saya jelaskan. Jadi eh, ini adalah rumusnya gitu ya, jarak antara 5/1 gitu ya, C8, C4 ini sesuai ini ya teman-teman. Kemudian
dikali bobotnya. Bu, 1,5 ini dari mana gitu. Nah, kita lihat di kolom koordinat yang tersedia atau week-nya gitu ya. Jadi, ketika di kolom kelima ini, teman-teman gitu ya, ini 3/2. Kita akan mempertimbangkan tiga gitu ya, tiga, tiga nilai gitu ya, koordinat. Nah, dari tiga ini, apakah ada berapa sih yang non gitu ya? Ternyata yang non itu ada satu gitu ya yang di kolom ini. Nah, berarti dia 3/2 seperti itu. Kemudian ini juga sama teman-teman. Nah, kalau di 5/2 gitu ya, 5/2 sini gitu ya, di dua ini kan tidak ada yang nan sama sekali gitu ya. Beda kalau 5/1, 5/1 kan tadi ada nannya ya di sini. Jadi dia maka 3/2. Kalau yang ini kan semua terisi penuh gitu ya, tidak ada nan. Kemudian 5/4 dan seterusnya. Karena nilai K gitu, nilai K kita sudah tentukan ketetangganya 2, maka dicari nilai yang paling kecil yaitu eh, 5/3 dan 5/6. Jadi gitu ya, titik data point record ke 3 sama 6 ini adalah yang paling dekat dengan X yang kita tentukan, NaN ini ya. Kemudian ini di rata-rata teman-teman, di rata-rata bahwa oh 3 sama 6 berarti kita lihat datasetnya. Berarti 3 di sini saya warna biru, orange gitu ya, 3 dan 6 gitu ya, 6. Nah, berarti ini 7 ditambah 7,6 kemudian dibagi dua, hasilnya itulah yang akan digunakan untuk mengisi missing value yaitu 7,3. Nanti kita akan buktikan di video selanjutnya di Python-nya ya teman-teman ya. Nah, oke, itu selesai. Kita menyelesaikan di kolom satu yang none gitu ya. Kemudian kita akan menyelesaikan gitu di sebelah kanannya. Nah, di kolom ketiga gitu teman-teman. Nah, kolom ketiga berarti ini akan di drop teman-teman. Nah, ini akan di drop kita akan menggunakan eh, ini ya, pilih nilai lain di row tersebut. Nah, karena di row ini adalah di row 3 gitu ya. Berarti kemudian ini ada none-nya, berarti yang akan kita pakai adalah ini, dan ini gitu. Nah, datasetnya kita buat di sini. Kemudian kita hitung lagi teman-teman karena tadi yang hilang itu di baris ketiga, maka kita akan hitung jarak Euclidean dari 3 ke 1 berapa, 3 ke 2 berapa. Kita kan lagi nyari K-nya 2 ya, dua ketetanggaan yang paling dekat. Nah, ternyata yang paling dekat adalah 4 sama 5. Nah, 4 sama 5 itu tinggal teman-teman di sini. 4 gitu ya. Di kolom yang sama ya teman-teman ya. 4 seperti ini gitu ya. Sama 5 gitu ya. Nah, ini nanti di rata-rata hasilnya adalah 5,55. Nah, ini ya nanti di average gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah eh, ketiga ya. Nah, ini ketiga ya teman-teman ya. Bentar. Nah, ini adalah ketiga. Nah, ini kan ada tiga ya, nannya atau nilai yang hilang. Sama persis langkahnya, teman-teman. Karena ini yang dipertimbangkan hilang, jadi kita pakai yang tiga di kiri. Nah, kita seperti ini, karena yang hilang ini di baris satu, gitu ya, kita akan menghitung jarak, gitu ya, dari 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4, 1 ke 5, satu. Nah, semuanya ini. Nah, jangan lupa masukkan week-nya, koordinatnya, gitu ya. Karena di sini semua sudah terisi gitu ya. Contoh misalnya dari 1 ke 2, 1 ke 2 ini kan tidak ada nilai nan. Berarti kan rasionya adalah 3 dibagi 3 gitu ya. Keseluruhan sama jumlah yang tersedia. Nah, kebetulan semua hasil sorry, kebetulan semua hasilnya adalah sama gitu ya. Semuanya lengkap. Nah, teman-teman kemudian dimasukkan ke rumus ini, dikalikan. Kalau dikalikan satu kan hasilnya tetap ya. Nah, kemudian baru di rata-rata sekali lagi bahwa yang kecil adalah 3, ini ya di 4 sama 2. Berarti 4 sama 2 di sini gitu ya. 4 sama 2. Nah, ini saya eh, buat orange gitu ya. 4 sama 2 ini dijumlahkan karena K-nya terdekat kan dan ada karena K terdekat adalah 2 gitu ya. K ditentukan ketetangganya 2 berarti 2 yang terdekat itu ini 2 sama 4. Nah, ini dijumlah aja 0,2 ditambah 1,5 kemudian di rata-rata hasilnya untuk mengisi yang ada di sini. Nah, akhirnya dataset kita sudah terisi dengan baik.
tidak ada yang none lagi atau missing value atau nilai yang hilang sehingga bisa langsung diproses ke tahap modeling. Nah, kita sudah membahas bagaimana mengatasi missing value, multiple imputation menggunakan pendekatan algoritma KNN. Cukup mudah bukan gitu ya. Kita sudah melakukan bagaimana missing value dihapus secara langsung di video sebelumnya. Kemudian kita sudah melakukan single imputation di video sebelumnya juga. Kemudian kita sudah melakukan multiple imputation juga menggunakan algoritma MICE. Dan yang terakhir adalah hari ini kita multiple imputation menggunakan pendekatan KNN. Nah, cukup banyak pilihannya teman-teman. Tinggal teman-teman sebagai seorang data scientist bisa menganalisis kira-kira mau pakai yang mana. Sampai di sini video hari ini. Video selanjutnya kita akan coba implementasikan di Python Google Colabs gitu ya terkait dengan implementasi multiple imputation menggunakan pendekatan KNN. Terima kasih.